Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali syukur kepada Tuhan kita boleh melewati satu hari lagi. Malam boleh berlalu, pergumulan yang kita hadapi mungkin ada yang selesai atau yang ada yang masih lanjut part 2. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi, biarlah kita percaya pada penyertaan kasih Tuhan. Karena namanya paling mulia, namanya yang kita sembah. Dan biarlah namanya mengingatkan kita bahwa kita harus hidup dalam kebaikan dan kemurahan. Nama Yesus termulia, baitnya yang pertama. PKJ 184, nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam hidup kami boleh memanggil namamu yang indah itu. Dan kami percaya namamu juga yang akan mengingatkan kami betapa hidup ini juga indah dijalani. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Keluaran 4 ayat 18 sampai yang ke-23. Keluaran 4 ayat 18 sampai 23. Keluaran 4 ayat 18 sampai 23. Dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat, adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki-laki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak akan membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seorang dokter itu mau melakukan tindakan bedah, ya seorang dokter bedah, saya pernah lihat sih di film-film atau dokumenter-dokumenter medis gitu ya, peralatannya harus disterilisasi, betul ya, baik itu peralatan yang baru, yang jadi yang baru dibuka dari pabrikan, ataupun yang dipakai lagi gitu ya, semua disterilkan, dicuci bersih, kemudian masih lagi dimasukin ke alkohol 90% supaya bakteri, virus semuanya mati. Supaya apa? Supaya ketika benda ini dipakai untuk menembus tubuh manusia dan melakukan tindakan bedah, tidak ada infeksi dan bedah bisa berjalan dengan baik. Jadi harus dibersihkan sedemikian rupa. Saya juga jadi ingat, kalau luka juga kita jatuh, kalau itu kan benda ya, kita nggak melihat, cuma kelihatan dicuci gitu, nggak kelihatan betapa kerasnya alkohol itu. Tapi kalau kita luka jatuh, lecet, dikasih alkohol 90%, mantap sekali perihnya, benar-benar menusuk sampai ke dalam.
Tapi itu bagus, berarti dia bekerja si alkoholnya untuk membunuh bakteri-bakteri gitu ya, ataupun benda-benda atau mikroorganisme yang ada di tubuh. Nah, begitu juga hidup orang Israel dikuduskan. Jadi kalau kita baca ini sebenarnya kan ada kaitannya sama tulah terakhir ya. Tulah terakhir itu kan anak sulung yang akan dicabut nyawanya kalau tidak ada tandanya di depan rumah si dioleskan darah anak domba sulung. Nah, ini sebenarnya bukan buat hukuman buat Mesir utamanya. Hukuman buat Mesir itu tambahannya. Sebenarnya yang mau diajarkan adalah kepada umat Israel. Karena kalau umat Israel sekalipun mereka bangsa pilihan, tapi dia nggak mengoleskan itu, tidak taat, maka mereka akan mengalami yang namanya tadi kehilangan anak sulung. Jadi orang Israel itu lagi dimurnikan. Jadi tulahnya betul kepada orang Mesir. Tapi sebenarnya ini yang kena dampaknya juga dan berbahaya sekali begitu ya, mengancam nyawa kepada umat Israel kalau mereka tidak taat. Jadi ketika kita mau dipakai sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sama seperti Musa dan umat Israel ketika mau dipanggil sebagai umat pilihan, dibawa ke tempat tanah perjanjian, mereka dikuduskan dulu, diuji. Kalian benar gak nih serius untuk melayani Tuhan? Dan memang ketika Tuhan yang menguji ya, waduh, Tuhan emang suka menguji. Sebenarnya kalau mau dibilang ya, Tuhan tuh kadang-kadang ada sisi jenakannya gitu ya, ada sisi bandel, bukan bandel, saya nggak bisa bilang Tuhan bandel, tapi dia suka menguji gitu loh. Mengujinya tuh bukan kayak guru ujian, tapi dia mau lihat nih bener nggak nih gitu ya. Manusia itu kan kadang-kadang suka pakai akal pikirannya buat menguji Tuhan gitu ya. Ibaratnya kita mau ngadalin buaya, Tuhan tuh kan ibaratnya levelnya udah di atas gitu. Berani-beraninya kita cari cara ngebohongin Tuhan. Udah jelas-jelas Tuhan tahu. Kita cari cara mempermainkan Tuhan. Udah jelas Tuhan maha tahu gitu kan. Omnipotent, omniscience, Tuhan tahu semuanya. Sehingga Tuhan juga menguji manusia. Kalau manusia suka menguji Tuhan, Tuhan juga menguji manusia. Jadi ada sisi jenakanya Tuhan. Tapi tujuannya apa sih sebenarnya sisi jenaka Tuhan itu? Untuk melihat bahwa manusia ini sekalipun saya sudah ciptakan, walaupun saya sudah janjikan hal baik ke depan, tapi saya butuh ketaatan kamu. Kamu serius gak sih? Jangan sampai kamu main-main gitu, ikut saya, ikut rencana saya, misi saya, kata Tuhan. Kalau kamu main-main ada konsekuensinya gitu. Dan cara Tuhan menguduskan itu nggak main-main, nggak simpel gitu, nggak sederhana. Kalau cuma bilang oke, kalau kamu nggak ngelakuin, kamu akan mengalami misalnya sakit tapi nanti sembuh, atau kalau kamu nggak taat nanti kamu berkatnya kurang tapi habis itu dapat lagi, itu masih enak, enteng. Tapi ini masalah nyawa, kamu nggak taat anakmu mati, nggak main-main tuh. Jadi kita percaya bahwa ketika Tuhan mau pakai kita, Tuhan akan menguji kita. Dan betul, orang-orang Israel yang nurut dan ketika dibawa keluar tanah perjanjian, karena memang di hadapan orang Israel, kalau orang Israel nggak nurut, di perjalanan 40 tahun ini sengsara banget. Sengsara banget, baik dari sisi Israelnya, sengsara, mereka akan kacau, dan Tuhan juga akan sulit mengatur orang Israel gitu. Kan gampang sebenarnya kalau Tuhan sulit mengatur orang Israel, tinggal dihabisin aja, dibinasakan aja semua. Cuma kan Tuhan nggak sayang banget sama orang Israel. Jadi Tuhan akan menguji orang-orang yang dikasihinya. Jadi Tuhan, kalau hari ini kita lagi ada ujian, ada masalah, kita kayaknya hidup kok ditambah berat, itu berarti Tuhan sedang menguji nih. Kita taat nggak? Kita tetap pro pada kebaikan, atau kita malah memperjuangkan kesalahan dan keburukan? Kita tetap pro pada kasih, atau kita malah memenangkan kebencian? Kita pro pada ketaatan, atau kita pro pada keegoisan dan sesuka hati? Karena memang untuk taat itu nggak gampang. Ikutin aturan tuh paling susah. Banyak godaannya, bahkan orang yang ibaratnya sudah sering taat aturan aja masih bisa ngelanggar. Tapi percayalah bahwa ketika Tuhan kasih aturan, tujuannya baik kok. Tuhan mau lihat ketaatan kita. Sehingga biarlah Tuhan yang menguji adalah Tuhan yang sebenarnya di sisi paling dalamnya adalah yang menyayangi kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kalau hari ini Tuhan sedang menguji kami, berikan kami kekuatan. Karena ujian itu tidak mungkin bisa kami hindari, kami harus tempuh supaya kami makin suci, kami makin kudus, makin berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa ujian hidup, tanpa ujian dalam kehidupan keluarga, tanpa ujian dalam usaha dagang, tanpa ujian dalam pelayanan, maka kami bisa jadi sombong dan salah jalan. Sehingga ujian-ujian yang kami alami, rasa tidak nyaman, gak enak, gak sesuai harapan, kesel, benci, semua itu akan campur aduk. Tetapi bagaimana kami bisa mengelola dan memanage itu dalam hati kami,
belajar berdamai dengan ketidaknyamanan, sehingga kami tetap taat sampai akhir, setia pada kebaikan kasih. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kehidupan kami hari ini. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.